Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang user interface dan juga user experience atau UI UX, di mana dalam UI UX itu sendiri saya telah menerapkan sebuah aplikasi ke beberapa layout itu sendiri. Sebelumnya yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer, dan yang saya hormati asisten dosen mata kuliah interaksi manusia komputer. Perkenalkan, nama saya Hanafi. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Madura, Fakultas Teknik, dan saat ini sedang menempuh jurusan Sistem Informasi. Baik, langsung saja ke pembahasan atau presentasi dari user interface dan juga user experience. Di sini saya sudah menyiapkan atau telah membuat bahan-bahan untuk dijelaskan terkait UI UX itu sendiri. Nah, apa sih UI UX itu? Berdasarkan definisi, user interface, definisi dari user interface yaitu sebuah cara atau hal apapun yang dapat berinteraksi dengan pengguna untuk menggunakan produk atau layanan digital. Artinya definisi tersebut bagaimana manusia itu dapat berinteraksi kepada layanan digital. Sebutlah contohnya kepada komputer. Nah, interaksi ini terkait manusia dan juga komputer. Itu definisi dari UI atau user interface. Nah, definisi dari user experience yaitu sebuah proses untuk menciptakan produk yang memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Nah, dari experience ini itu berangkat dari pengalaman, atau sebutlah si pengguna atau user itu menggunakan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh si pembuat aplikasi tersebut. Nah, itu terkait definisi. Nah, perbedaan dari UI UX itu sendiri yang saya sudah dipersiapkan saya itu ada 5 komponen. Komponen pertama yaitu ada komponen desain. Perbedaan dari UI UX itu sendiri terdapat pada komponen desain. Nah, poin yang kedua itu proses desain. Nah, proses desain itu sendiri di UI dia itu lebih kepada bagaimana aplikasi yang ingin dibuat atau proses daripada pembuatan UI itu sendiri. Begitu juga dengan UX. Di sini poin ketiga yaitu tujuan desain. Dan yang keempat, skill yang dibutuhkan. Ini cenderung kepada user experience, di mana si pengembang itu akan harus lebih memahami dalam menuangkan idenya ke si aplikasi yang akan dibuat. Ini skill. Dan juga poin yang terakhir ya atau poin kelima itu tools yang dibutuhkan. Itu perbedaan dari user interface dan juga user experience. Nah, lanjut kepada penerapan dari UI UX itu sendiri, saya sudah merancang aplikasi dengan beberapa layout. Di sini penjelasan dari aplikasi saya itu sendiri yang saya buat. Fungsi aplikasi, tujuan dan juga manfaat. Nah, implementasi dari UI UX itu sendiri saya telah membuat yang namanya aplikasi all task. Ini adalah icon daripada aplikasi yang saya rancang. Dan terkait manfaat dari aplikasi ini yaitu ada 3 manfaat.
Poin pertama yaitu aplikasi ini membantu pengguna untuk menyingkat waktu dalam proses pembuatan tugas. Di mana aplikasi ini saya buat cenderung kepada pembuatan tugas atau pembelian tugas. User itu sendiri nanti akan menggunakan aplikasi ini sebagai bagaimana dia, si user maksudnya si pengguna aplikasi ini, lebih menyikat waktu dalam mengerjakan tugas. Kira-kira seperti itu. 2. Memahami komponen yang terdapat pada setiap tugas yang akan dibuat. Ini manfaat dari aplikasi AltTask yang saya rancang. Poin ketiga itu mendapatkan pengalaman baru dan sangat membantu dalam menunjang proses pembelajaran. Itu manfaat yang ketiga dari aplikasi AltTask ini. Beralih kepada fungsi. Dari fungsi ini, aplikasi ini itu ada 3 poin. Poin pertama berada di pengolahan. AltTask menyediakan program untuk membuat, membeli, dan menukar poin dengan tugas seperti makalah, PPT, dan tabel pada umumnya. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu dukungan format file. Nah, aplikasi ini dapat menghasilkan dokumen berdasarkan format Microsoft Office yang telah disediakan oleh AltTask, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga Microsoft PowerPoint. Poin ketiga itu terdapat pada fitur tambahan. Ini adalah salah satu karakteristik yang terdapat pada aplikasi AltTask yang saya buat, di mana fitur ini itu lebih kepada penukaran poin. Lebih lengkapnya nanti ketika saya ingin menjelaskan layout yang akan saya buat. Nah, tujuan dari aplikasi ini yang saya buat yaitu aplikasi ini dirancang untuk membantu dan mempermudah dalam proses pembelajaran pada bagian tugas yang pastinya, serta mendapatkan pengalaman baru di dalam menggunakan aplikasi ini. Itu tujuan dari AltTask. Beralih pada penerapan daripada aplikasi yang saya buat terkait fungsi, layout yang sudah saya buat, tujuan, dan juga ini manfaat implementasi itu daripada sudah terapkan ke dan juga user experience. Beberapa layout yang sudah saya buat, kita membahas. Ini adalah akan membahas kepada layout yang ada pada aplikasi AltTask. Di mana di layout pertama ini yaitu layout icon, di mana ini adalah ciri khas daripada aplikasi AltTask. Dan layout yang kedua itu halaman beranda dari aplikasi AltTask ini. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu bagian template tugas, sisa trial daripada pemakaian si template tugas. Dan juga di sini ada bagian kumpulan poin. Poin-poin ini dihasilkan dari setiap pembelian tugas di aplikasi AltTask ini. Dan ini adalah tombol template tugas. Dan juga ada terima jasa tugas atau pembelian tugas. Di sini adalah icon beranda, di sini icon notifikasi pemberitahuan, dan juga di sini notifikasi informasi pribadi atau informasi si user dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, sebelum user itu melakukan ataupun menggunakan aplikasi AltTask ini, dia harus diarahkan ke halaman login terlebih dahulu untuk mendapatkan data-data dari si user itu sendiri. Nah, setelah login itu nantinya
user akan diarahkan ke layout yang sudah diklik dari halaman beranda ini. Contohnya ini ketika user akan mengeklik template tugas. Setelah melakukan login berhasil, maka di sini user akan diarahkan kepada tombol yang sudah diklik sebelumnya, yaitu template tugas. Di sini ada dua layout, template tugas dan juga penerimaan jasa tugas, seperti itu. Nah, di template tugas itu berisi tentang file ya. Ini lebih ke file yang sudah disiapkan oleh si pengembang aplikasi ini. Nah, di sini ketika si user telah mengeklik makalah, maka si user akan diarahkan kepada layout makalah. Di mana di layout makalah ini tersedia template. Template di sini maksudnya adalah file yang sudah berisi format-format makalah. Jadi si user nantinya hanya menyiapkan bahan-bahan yang akan dijadikan makalah tersebut. Sama di sini adalah layout dari PowerPoint itu sendiri, PPT. Di sini juga berisi file PPT itu sendiri. Di sini juga ada file Excel. Cenderung Excel ini digunakan untuk cenderung digunakan ke format tabel, seperti membuat daftar absen, daftar absen mahasiswa, ataupun penggunaan dari presensi dan lain sebagainya. Nah, di template tugas ini si user itu harus mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibuatkan atau membuat tugas itu sendiri. Lanjut ke layout selanjutnya, yaitu layout terima jasa tugas, di mana jasa tugas ini nantinya user akan bertransaksi kepada si pengembang. Simpelnya yaitu user akan membeli tugas kepada si pengembang. Nah, ketika user itu sudah mengeklik terima jasa tugas dan diarahkan kepada makalah, ketika user sudah mengeklik makalah, maka di sini diarahkan kepada layout makalah. Nah, ini letak perbedaan daripada layout yang sebelumnya di template tugas. Di terima jasa tugas itu memiliki layout yang berbeda. Karena user ini membeli, maka si user hanya memasukkan judul dari tugas tersebut. Setelah memasukkan judul, nah si user nantinya akan diarahkan kepada layout pembayaran. Nah, di pembayaran ini, di layout pembayaran, di sini si pengembang aplikasi telah menyediakan nominal atau harga yang sudah tertera pada setiap tugas-tugas. Kalau makalah di sini diterapkan nominalnya seharga 5.000, PPT 6.000, Excel atau tabel 7.000. Nah, si user nantinya hanya bisa memilih berdasarkan judul yang sudah dimasukkan ke bagian tugas. Nah, ketika proses pembayaran sudah berhasil, nantinya si user akan menerima layout yang berisi tentang bukti pembayaran. Nah, di bukti pembayaran ini, di sini bagaimana user itu bisa mendapatkan tugasnya dari si pengguna? Ya, user telah membayar dari pembelian tugas itu sendiri. Nah, nantinya si user akan diarahkan kepada halaman pemberitahuan atau notifikasi page.
di mana notifikasi page ini nanti berisi tentang yang namanya bukti pembayaran sekaligus ada estimasi dari si pengembang untuk menyerahkan tugas kepada si user. Semisal di sini user telah membeli tugas makalah dan sudah menerima bukti pembayarannya. Nah, di sini diarahkan ke notifikasi bahwasannya isi dari pemberitahuan dari pembayaran makalah tersebut adalah user mendapatkan estimasi tugas 2 hari dari memulai pesanan. Nah, di sini adalah pemberitahuan penting bagi si user. Nantinya setelah user itu sudah mendapatkan notifikasi tersebut dari pembelian tugas, si pengembang akan mengirimkan tugasnya setelah estimasi 2 hari. 2 hari dari maksudnya estimasi 2 hari akan dikirim kepada si user. Dikirim kemana? Karena tadi si user telah melakukan login, otomatis di form login, di layout login itu nantinya berisi nomor HP dari si user itu sendiri dan juga nama. Nah, ini adalah fungsi daripada nomor HP untuk mengirimkan tugasnya ke user. Baik, ini adalah layout dari informasi pribadi terkait aplikasi tersebut. Ada nama, nomor HP, dan juga di sini ada percakapan. Ini opsional ya. Kalau user mau ingin komunikasi kepada si pengembang, di sini akan diarahkan ke layout percakapan. Di sini akan ada percakapan antara si user dan juga si pengembang terkait tugas yang ada pada aplikasi ini. Seperti itu. Dan layout yang terakhir yaitu ada layout penukaran poin. Nah, penukaran poin ini akan berfungsi jika user telah membeli tugas sebanyak 3 kali. Nah, dari setiap pembelian tugas ini akan mendapatkan 1 poin. Nah, dari satu poin itu user bisa mengumpulkan sebanyak poin yang akan nantinya ditukarkan dan mendapatkan 1 template gratis dari aplikasi Alltask ini. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan layout satu ke layout yang lain terkait aplikasi Alltask ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan atau penjelasan UI UX dan implementasi kepada aplikasi Alltask itu sendiri. Terima kasih saya ucapkan. Apabila terdapat kekurangan, itu mutlak dari saya. Apabila ada kebenaran, itu sangat mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.